Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bertemu dengan ibu kalian pada kesempatan hari ini. Salam kenal, saya Endang Trikuswati sebagai moderator pada acara hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara ngobrol bahas asuransi dengan tema prinsip aplikasi hukum asuransi dan reasuransi. Dengan bersama-sama menyebutkan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan nikmat, kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan segala hal yang menjadi hajat kita. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu di siang hari ini di acara ngobar yang kelima yang diselenggarakan oleh AME dengan tema spesial, yaitu prinsip aplikasi hukum asuransi dan reasuransi. Sebagai salah satu wujud syukur kita pada Tuhan, mari kita bersama-sama sejenak mendudukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara kita diberkahi dan dirahmati oleh Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema acara hari ini, kali ini sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang telah menyiapkan materi tentang prinsip aplikasi hukum asuransi dan reasuransi. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Marihot Simanjuta. Oke, aplaus untuk Pak Marihot. Karena tak kenal maka tak sayang, maka izinnya saya untuk membacakan secara singkat CV beliau. Beliau adalah Dr. Insinyur Marihot Simanjuta SH, MM, MH, A2IK, AMRP, CHRP, CLCT, ICBU, dan ANZIP. Beliau lahir di Serigala, Sumatera Utara, 28 Maret 1966, dengan kewarganegaraan Indonesia, alamat rumah di Grand Ciputra CPD Cibubur, dan alamat email marihot.simanjuta66@gmail.com. Beliau setelah menyelesaikan pendidikan SMA, melanjutkan di IPB, Sosek IPB khususnya, kemudian melanjutkan di Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Labora, selanjutnya mengambil Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia, dilanjutkan lagi menjadi Sarjana Hukum di Universitas Blitar, dan terakhir mengambil Doktor Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Beliau juga mempunyai pengalaman malang melintang di industri asuransi, mulai dari menjadi kepala cabang utama di PT Jasa Asuransi Tania, kemudian menjadi Associate Director di Asuransi Intra Asia, pernah juga menjadi kepala divisi marketing di Asuransi Jasa Tania kembali, Bapak ya. Kemudian juga menjabat Direktur Teknik dan Marketing di PT Busowa Asuransi, juga menjadi Direktur Teknik di PT Asuransi Purna Arta Nugraha, dan sejak 2021 sampai sekarang menjabat sebagai komisaris di PT Asia Reinsurance Broker Joint Venture. Nah, sejak 2023 sampai dengan sekarang, beliau juga sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, juga menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan sejak 2025 menjadi dosen Fakultas Hukum Ekonomi Perbanas Institut, ya Bapak. Nah, beliau juga seorang golfer, Bapak Ibu sekalian, dan juga rajin menulis, sudah menerbitkan kurang lebih 3 buku, diantaranya adalah buku Tindak Pidana Korupsi, mengenai hukum asuransi dan reasuransi, dan hukum pasar modal. Mungkin Pak Marihot boleh menceritakan Pak sedikit ketiga buku kepada Bapak Ibu sekalian untuk nanti memberikan tambahan wawasan agar teman-teman yang encourage untuk mendalami asuransi bisa mendapat ilmu yang lebih banyak. Monggo Pak. Yuk, terima kasih Bu Endang. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam. semua rekan-rekan peserta
kemudian rekan-rekan di Amai Studio. Jadi mengenai buku yang saya tulis, Hukum Tindak Pidana Korupsi, itu terkait dengan awalnya saya menjadi dosen pengampu di hukum tindak korupsi di Fakultas Hukum. Kemudian saya tertarik untuk menulis buku hukum tindak pidana korupsi karena keadaan keadaan sekarang banyaknya tingkat korupsi. Kemudian kedua, karena saya sudah lama di industri asuransi, saya menulis buku mengenai hukum asuransi, yang itu bagian dari nanti yang kita coba untuk talk show atau podcast pada sore hari ini. Yang ketiga mengenai hukum pasar modal, karena saya juga pengajar di hukum pasar modal, kemudian oleh prof saya disuruh mendalami juga mengenai hukum pasar modal. Itu secara singkat Bu Endang mengenai penulisan buku. Di luar itu juga saya sebenarnya mulai banyak menulis artikel atau jurnal ya. Stok saya mengenai jurnal ada 50 sekarang, itu nanti akan tetap menjadi rilis atau publish satu persatu. Demikian Bu Endang. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar lagi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Marihot untuk dapat menyampaikan paparan dengan waktu kurang lebih 40 menit, Bapak. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Selama nanti Bapak Marihot sebagai narasumber menyampaikan materi, Bapak Ibu peserta webinar dapat mulai menulis dan mengirimkan pertanyaan jika ada yang akan disampaikan ke ruang atau kolom chat yang disediakan oleh panitia. Nah, harapannya nanti itu akan kita bahas setelah paparan untuk masuk ke diskusi tanya jawab. Dan kami juga mengikatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti di akhir acara mengisi link evaluasi yang disediakan oleh panitia. Oke, tanpa berpanjang lagi Bapak, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Endang sebagai host. Sebelum ke acara, saya awali dulu dengan ada disclaimer ya untuk bahan presentasi ini. Yang pertama, ini merupakan summary dari buku yang penulis secara akademis dan ilmiah menjadi sebuah buku di hukum asuransi dan referensi. Kedua, presentasi ini digunakan untuk para praktisi di industri asuransi yang kita cintai ini untuk tujuan sharing ilmu pengetahuan, jadi kepada rekan-rekan yang sudah pakar dan ahli, yaitu kita sebutkan aja refresh, penyegaran kembali. Kemudian kepada adik-adik kami, para junior, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan di industri asuransi yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, presentasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para praktisi, terutama di lingkungan AMAI ya, yang betul-betul akan menjadi nanti para ahli expert di bidang industri asuransi. Demikian mengenai disclaimer, sehingga harapan kami kalau ada pun kalimat atau kata-kata yang sifatnya salah kata atau menjurus kepada suatu ketersinggungan dan lain-lain, maka di awal kami disclaimer ini hanya sifatnya praduga tak bersalah, dugaan. Demikian. Oke, kita lanjutkan dengan presentasi kita. Yang pertama, kita sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum asuransi dan reasuransi. Memahami prinsip hukum asuransi dan reasuransi untuk mengelola risiko sudah pasti kepatuhan dari peraturan OJK yang berlaku itu harus betul-betul ditaati. Kemudian nanti di slide berikutnya ada definisi secara teoritis, kemudian tujuan, kemudian ada pengertian modal reasuransi, persyaratan modal reasuransi, kemudian apa konsekuensinya, kemudian ada penerapan prinsip hukum, manfaat,
Dan terakhir adalah kesimpulan. Ini merupakan satu gambaran besar ya yang akan kami jelaskan di acara kita sore hari ini. Kemudian selanjutnya definisi asuransi yaitu adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan pihak tertanggung atau pemegang polis, di mana pihak penanggung setuju untuk memberikan perlindungan keuangan kepada pihak tertanggung dalam hal terjadi risiko atau kerugian tertentu. Pihak tertanggung tentunya membayar premi kepada pihak penanggung sebagai imbalan atas perlindungan risiko tersebut. Secara hukum dalam KUHD, asuransi diatur dalam pasal 246 KUHD yang mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana pihak penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan. Kemudian selanjutnya, next. Mengenai reasuransi adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi atau siden dan perusahaan reasuransi atau reasurador, di mana perusahaan reasuransi setuju untuk mengambil alih sebagian atau seluruh resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi membayar premi reasuransi kepada perusahaan reasuransi sebagai imbalan atas pengalihan risiko tersebut. Dalam konteks OJK, asuransi dan reasuransi diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, seperti peraturan OJK tentang usaha asuransi dan reasuransi. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur asuransi dan reasuransi di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan. Di sini tentunya sangat penting bagaimana regulator ya, OJK harus memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan asuransi dan reasuransi di Indonesia. Kemudian OJK juga bertanggung jawab mengawasi kegiatan asuransi dan reasuransi, mengatur persyaratan modal dan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Kemudian mengawasi kepatuhan perusahaan asuransi dan reasuransi terhadap peraturan yang berlaku. Tentunya tujuannya asuransi dan asuransi dalam mengelola resiko. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah apa tujuan asuransi? Adalah untuk mengelola resiko dengan cara mengalihkan risiko dari individu atau perusahaan kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian individu atau perusahaan dapat mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan stabilitas keuangan. Dalam konteks regulator, tujuan asuransi adalah untuk memberikan perlindungan keuangan kepada masyarakat dalam hal terjadi risiko atau kerugian, kemudian mengelola risiko dengan cara mengalihkan risiko dari individu atau perusahaan kepada perusahaan asuransi, dan meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi risiko keuangan. Ini hal yang penting juga. Kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana peraturan OJK terkait dengan tujuan asuransi? Ini sebenarnya secara hukum sudah ada peraturan OJK nomor 23 garing POJK 05 garing 2015 tentang produk asuransi. Kemudian ada peraturan OJK nomor 71 POJK 05 garing 2006 tentang kesehatan keuangan perasuransi, dan tentunya ada peraturan OJK lain. Ditambah lagi ada surat edaran OJK yang membahas tentang batas retensi sendiri dan besar dukungan reasuransi. Peraturan tersebut mengatur tentang produk asuransi, kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, serta tata kelola perusahaan asuransi dan reasuransi. Dengan demikian, OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan asuransi dan reasuransi di Indonesia, untuk memastikan bahwa asuransi dan reasuransi beroperasi dengan sehat. Berikutnya, tujuan reasuransi adalah untuk mengelola risiko yang diambil alih oleh perusahaan asuransi dengan cara
mengalihkan sebagian atau seluruh risiko tersebut kepada perusahaan reasuransi. Dengan demikian, perusahaan asuransi dapat mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kapasitasnya untuk menanggung risiko. Tujuan reasuransi mengelola risiko yang diambil alih oleh perusahaan asuransi, mengurangi risiko keuangan perusahaan asuransi, kemudian meningkatkan kapasitas perusahaan asuransi untuk menanggung risiko. Jadi betapa pentingnya reasuransi kita khususnya di Indonesia yang kita cintai ini. Oke, berikutnya. Karena ini bicara hukum mengenai asuransi-reasuransi, tentunya saya tampilkan juga mengenai apa saja regulator. Regulasi dari OJK, ada nomor 71 POJK titik 05 2016 tentang kesehatan keuangan, asuransi-reasuransi. Ada POJK 23 POJK 5 2015 tentang produk asuransi, juga mencakup reasuransi. Peraturan tersebut mengatur tentang kesehatan keuangan reasuransi. Dalam konteks reasuransi, peraturan tersebut mengelola risiko yang diambil alih oleh perusahaan asuransi, mengurangi keuangan perusahaan asuransi, dan meningkatkan kepada perusahaan asuransi untuk menanggung risiko. Jadi sekali lagi sangat penting bagaimana reasuransi kita ini bisa harapannya ke depannya, Bu Endang, itu lebih baik lagi, sehingga industri asuransi yang kita cintai ini bisa betul-betul menyerap risiko untuk melindungi dari konsumen atau tertanggung itu bisa lebih baik ke depan, sehingga kalau mereka ada kerugian tidak dari titik nol. Kalau di SPB itu kan selalu titik nol. Itu, Pak. Dengan senyum, Pak. Jadi artinya dengan adanya asuransi dan reasuransi ini, harapannya bahwa konsumen atau tertanggung itu belum kalau ada kerugian, katakanlah kalau ada total loss, kerugian, ya dengan adanya asuransi stabilitas keuangannya nggak dari nol, tapi mungkin sangat membantu, jadi tidak akan bangkrut, tapi bisa kembali bangkit karena di backup oleh atau didukung oleh Asuransi yang asuransi kuat. dan reasuransi. Kemudian ada sedikit ini mengenai produk. Next dulu keterangannya, dari keterangan. Ini ada dari Asian Insurance Surveillance, ini posisi 2022, di mana ini bicara produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu sebenarnya ini kinerja keuangan ya negara. Tapi kita melihat dari segi level kita, penetrasi asuransi itu kita masih 1,4%. Kalau coba kami bandingkan atau saya bandingkan dengan beberapa negara tetangga, itu ternyata lumayan jauh ya, dengan Singapura 12,5%. Kita sangat rendah ya, Pak. Ya memang harus betul-betul harus ditingkatkan lagi ke depan. Kemudian kalau di sini kita lihat, kita dengan Malaysia sendiri kita juga masih lebih rendah, 3,8. Thailand 4,6. Kita mirip-mirip sebenarnya itu dengan di level Filipina. Ya. Sehingga harapannya ke depan tentunya densitas statementnya atau bagaimana rata-rata dari jumlah penduduk kita terhadap berasuransi ini mudah-mudahan meningkat. Tentunya dengan adanya asuransi kita betul-betul bisa mendapatkan customer atau tertanggung itu lebih besar, sehingga densitas mengenai asuransi ini atau asuransi bisa lebih meningkat ke depan. Mungkin kalau bisa menyamai Singapura. Amin, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan itu kita menjadi target ya. Berikutnya, ini sedikit mengenai prinsip pengembangan industri perasuransian. Tentunya diharapkan ada percepatan pertumbuhan, kemudian biasa
dual financial system, kemudian pengaturan dan pengawasan berbagai karakteristik industri, konsolidasi industri dengan adanya digitalisasi saat ini ya, kemudian kompetensi yang adil, keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, jadi selalu dikaitkan juga dengan perlindungan konsumen, kemudian kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemenuhan standar di internal kita industri. Berikutnya, sedikit mengenai prinsip akuntansi ini sebenarnya refresh, mengulang, tapi mudah-mudahan para pakar kita bisa ingat-ingat lagi ya. Jadi ada 6 sebenarnya ini, tapi yang ada 3 yang betul-betul saya tampilkan. Yang pertama mengenai Asmod Good Faith, yaitu prinsip kejujuran ya, keterbukaan dalam asuransi. Jadi prinsip UGF ini adalah salah satu prinsip fundamental dalam asuransi yang mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi, itu pihak penanggung dan pihak tertanggung, harus bertindak dengan itikat baik dan keterbukaan dalam melakukan kontrak asuransi. Jadi prinsip dari UGF ini ada keterbukaan, ada kejujuran, ya kan? Kemudian ada itikat baik. Ini yang sangat penting sehingga betul-betul semuanya transparan ya. Berikutnya, apa aja manfaat UGF ini? Ya, diharapkan bahwa kontraknya asuransi dilakukan secara adil. Kemudian ada transparansi. Ya, transparansi. Sehingga ada building trust ya antara pihak tertanggung dan penanggung. Kemudian ada prinsip insurable interest, ini juga sangat penting ya, di mana fundamentalnya dalam asuransi itu mensyaratkan bahwa pihak tertanggung atau pemegang polis tentunya Bu Enda harus memiliki kepentingan yang sah dan dapat diasuransikan atas objek yang memang bisa diasuransikan. Karena ini ya terus terang ini sampai ada ini yang GR ya, judicial review. Ini betul-betul ini membuat panik ini industri asuransi baik di Indonesia maupun luar negeri. Artinya harus membentuk kembali klausula ya. Klausula apa yang cocok untuk menyikapi keputusan dari MK ini. Karena kita tahu MK itu sifatnya binding and final. Itu salah satunya pentingnya betul-betul ada di sini kepercayaan, kejujuran, keadilan, sehingga betul-betul ya ke depan mudah-mudahan klausula yang dibangun itu bisa mewakili sehingga konsumen dalam arti hukum perlindungan konsumennya juga menjadi balance ya, tidak masalah atau seimbang. Oke, kemudian berikutnya ini definisi insurable interest, ya itu kepentingan yang sah dan dapat diasuransikan. Kemudian syaratnya itu pihak tertanggung harus memiliki kepentingan yang sah, dapat dibuktikan. Jadi kalau bicara hukum itu ada bukti, tidak bisa hanya omon-omon dari objek yang diasuransikan. Kemudian berikutnya dia harus memiliki nilai ekonomis. Karena kita bicara di asuransi umum ya. Karena kalau di jiwa beda lagi, tidak bisa dihitung. Seorang jiwa itu bebas-bebas saja dia mengukur berapa nilai gitu Pak ya. Nilai. Kemudian harus ada kepentingan yang nyata. Ya, tidak bisa spekulatif. Ini yang sangat penting. Kemudian ya para pengusaha atau konsumen betul-betul memiliki insurable interest atas bisnis usahanya. Kemudian lanjut berikutnya. Nah, ada lagi prinsip indemnity ya. Ini perlu juga, ini fundamental juga, ini di mana artinya penanggung harus memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung atau pemegang polis atas kerugian yang dialami
namun tidak lebih dari nilai kerugian yang sebenarnya. Jadi indemnity lah prinsip memastikan bahwa pihak tertanggung mendapatkan ganti rugi yang adil. Jadi sebenarnya ya saat ini bolak-balik ini kata adil ya. Kata adil, kata kejujuran, transparansi, Transparan, ya. keterbukaan. Jadi ini sangat penting sehingga diharapkan bahwa kalau istilah di industri kita kan ada under insure, ada over insure, menjadi paham dengan adanya prinsip indemnity ini. Ada yang lain-lain seperti misalkan for estimate code, subrogation ya. Ada 6 itu secara spesifik nanti kita kupas tersendiri di momen ini yang secara hukum menurut saya yang penting kita urai. Lanjut. Apa itu syarat indemnity? Yaitu ganti rugi yang adil. Kemudian tidak lebih dari nilai kerugian. Nah, diulang lagi ya. Tadi over insure itu. Kemudian mengembalikan keadaan sebelum kerugian. Jadi prinsip indemnity ini kalau di kita dalam prakteknya itu sering disebut kerugian itu sesaat sebelum kejadian. Tidak boleh ngambil untung gitu ya Pak. Oke, lanjut. Tentunya industri kita ini jasa ya sama juga dengan perbankan dan lain ya. Sangat high regulasi. Karena dia bicara mengenai uang. Jadi harus ketat. Kemudian ini khusus mengenai reasuransi. Modal reasuransi adalah kemampuan keuangan perusahaan reasuransi untuk menanggung risiko yang diambil alih dari perusahaan asuransi. Modal reasuransi merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan reasuransi untuk membayar klaim dan menanggung risiko yang diterimanya. Jadi betul-betul industri reasuransi ini harus ke depan harus lebih kuat dan lebih kuat. Lanjut. Fungsi modal reasuransi. Pertama, menanggung risiko, sudah pasti, membayar klaim, terus meningkatkan kapasitasnya. Nah ini, mulai ini kita bahas ini perlunya kapital ya, modal ya, yang kuat. Kemudian meningkatkan kepercayaan. Kalau kapitalnya udah kuat, kemudian dia bersikap adil, dipercayai oleh asuransi, maka kita harapkan industri kita ini ke depan akan lebih maju. Selanjutnya, persyaratan modal reasuransi ini secara regulasinya ya, secara hukumnya itu ditetapkan karena asuransi reasuransi ini high regulated, jadi betul-betul harus ketat mengenai pengawasannya oleh otoritas jasa keuangan. Lanjut. Kemudian apa yang terjadi kalau reasuransi tidak memenuhi persyaratan modal? Nah ini yang betul-betul tidak kita harapkan ya. Artinya pengawasan OJK akan semakin ketat. Karena betul-betul mereka yang mengawasi. Yaitu akan ada sanksi administrasi. Kemudian ada teguran. Bisa tegurannya tertulis, bahkan bisa PKU ya. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian ada juga mungkin pengambil alihan ya dari otoritas. Kemudian lebih parah lagi bisa meningkat sampai setelah dilalui proses yang panjang itu dan ketat, pengawasannya bisa pencabutan izin usaha. Ini untuk reputasi di reasuransi ini sangat kita tidak harapkan. Karena kita inginkan sebenarnya nanti Bapak akan jelaskan sedikit mengenai komparasi ya dengan beberapa negara tetangga, negara lain. Kelihatan bahwa sebenarnya reasuransi ini sangat kita butuhkan. Tetapi betul-betul bagaimana kapitalnya ke depan. Lanjut. Kemudian ini dalam melakukan retro
perusahaan asuransi harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu kemampuan finansial, diulang lagi, reputasi, dan kemampuan teknis. Jadi sebenarnya selain kapital, selain reputasi, sangat perlu juga peningkatan human capital ya, SDM ya. Betul-betul industri kita ini sebagai penghimpun, jasa penghimpun dana premi dari masyarakat, betul-betul memang kualitas SDM-nya juga harus kuat. Sehingga harapannya khusus kepada para junior kita ini yang kita cintai, ayo belajar dan belajar terus sehingga menjadi kompetensinya mumpuni industri ini. Lanjut. Kompeten gitu Pak ya. Betul, kompeten. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan dalam retro keluar tadi tentunya ada pemilihan perusahaan reasuransi, kontrak reasuransi, pengawasan dan pengendalian. Kemudian secara keuangan ada pajak dan biaya dan lain-lain, ini sangat perlu ya. Kemudian ada juga masalah penjaminan dan keamanan. Lanjut. Ini sekedar contoh. Tadi di awal Bapak sudah katakan ada disclaimer ya. Praduga tak bersalah atau diduga. Sehingga kalau ada yang menyinggung hal tertentu, itu saya sebagai narasumber pemateri udah melakukan disclaimer. Contoh reasuransi luar negeri yang sering digunakan perusahaan reasuransi Indonesia, ini bagi kita praktisi nggak asing lagi nih, ada Munich Re, ada Swiss Re, ada Lloyd, kemudian banyak lagi sebenarnya, tapi tentunya reputasi dari reinsuran luar negeri harus betul-betul menjadi suatu faktor analisa di underwriting kita, jangan sampai reputasinya, kalau di apa itu reinsurance itu ada ratingnya kalau di luar ya. Mudah-mudahan rating-rating yang baik lah, kalau bisa triple A lah yang betul-betul bisa kita manfaatkan, walaupun dari risikonya mungkin jadi mahal bayarnya ya, preminya ya. Lanjut. Kemudian ini yang secara hukum ya, mungkin apa namanya jarang kita dengar ya. Yang bicara mengenai asuransi itu kalau di luar itu ada Pak John DeCumin dari Amerika, ada Immanuel Khan Morales itu dari Inggris, kemudian dari Indonesia sendiri ya Pak. Itu Prof. Dr. Mukhtar Kusumatmaja ini di Indonesia ini kalau secara akademis itu dinyatakan bapak asuransi. Ini jujur saya waktu praktisi nggak pernah dengar gitu. Mudah-mudahan dengan ada acara kita ini, menjadi satu. Kita jadi tahu gitu ya, Pak. Jadi tahu lah. Kemudian ada juga Ibu Sri Rejeki Hartono. Lanjut. Nah ini sedikit komparasi modal asuransi dan asuransi di beberapa negara. Ini Bu Endang posisi 2022 ya. Oke. Jadi kalau bicara posisi 2025 mungkin udah beda lagi gitu ya. Oke. Ya contohnya di Indonesia ya mungkin sekarang masih 100 miliar. Walaupun tahap ke depan naik dia 250, kemudian 2028 mungkin naik lagi menjadi 1 triliun. Ya. Dengan adanya kategori lah KPP ya. Iya. Kemudian bagaimana di Singapura? Di Singapura itu kalau dirupiahkan, kita coba convert saja kursnya, itu udah 1,2 triliun ya. Ini untuk asuransi, artinya udah lebih jauh, lebih bagus dari kita. Malaysia sendiri itu posisi 2022 masih lebih bagus dari kita ya. Iya. Dia di 380 miliar. Kemudian selanjutnya adalah silakan mengenai ini berbagai negara. Indonesia katakanlah nanti posisi 2028 itu
2 triliun. Ya. ke 1 triliun, kan gitu kan. Ini bicara di reasuransi ya. Oke. Singapura sendiri di posisi 2022 itu sangat jauh dari kita ya. 5,5 triliun sampai Sampai 11 11 ya triliun. Pak, 11 triliun. Ya, kemudian Filipina itu di posisi 2022 itu database Udah yang saya satu. dapat Ya. 1,1 triliun, sedikit lebih bagus dari kita. Kemudian Malaysia itu sekitar 3,4 3,4. triliun. Jadi alangkah baiknya sebenarnya kalau posisi yang sama nanti 2028 mungkin kita bisa mengikuti salah satu di negara tetangga ini. Kalau harapan Bapak sih kenapa tanggung-tanggung, Singapura lah yang harus kita dorong ya biar kuat reinsurance kita. Next silakan. Maka analisis Bapak sementara seharusnya memang sudah ada semacam indikasi bahwa modal reas kita itu ada yang 10 kalinya dari rata-rata tadi, sehingga harusnya kalau memungkinkan di tahun berapa nanti justru kita harapannya minimum 10 triliun rupiah. Ini memang ini ada faktor kurs ya, karena saat ini rupiah kita melemah ya. Iya. Jadi dengan demikian diharapkan dalam mencari retro kekurangan backup reas kita rata-rata per tahun 40 sampai 50% itu udah bisa kita serap. Sehingga harapannya nggak perlu uang kita berubah kurs jadi sin dolar, US dollar dan lain-lain ya gitu kan. Kemudian bagaimana negara Eropa ini lebih tinggi lagi, di Inggris sendiri sampai 17 triliun, Amerika sendiri 70 triliun, Jerman sendiri sampai 7,5 triliun sampai 15 triliun. Prancis sampai sekitar 7,5 triliun sampai berapa ya? 15 juga nih Pak, 15 juga Pak. triliun. Jadi artinya harapannya kalau secara akademis, karena saya seorang pengajar juga, seorang dosen juga, jadi pengajar hukum asuransi juga. Yang pertama mungkin katakanlah ini usul atau syarat, ya sehingga harapannya ke depan adalah kita genre-nya gitu. Jadi reasuransi kita itu ada betul-betul kuat sehingga tidak perlu lagi rupiah kita ini berubah kursnya ke negara lain. Ya, menjadi capital flight gitu ya Pak. Betul. Kemudian lanjut kesimpulan, ya gagalnya kasus asuransi tertentu merupakan kesulitan keuangan dapat dialami semua juga ya. Kemudian beberapa peran yang perlu mungkin diperbaiki atau ditingkatkan, khususnya mungkin usul terhadap otoritas, ya barangkali pengawasannya lebih ketat lagi, kemudian diharapkan on the track ya, jangan sampai artinya ya katakanlah ada tindakan yang sedikit jeda gitu kan. Kemudian harapannya lagi tentunya diharapkan ya komunikasi, koordinasi dari regulator kita, karena ini semuanya kan untuk perlindungan nasabah kita ya, atau tertanggung kita. Sehingga harapan kami otoritas juga betul-betul barangkali ya betul-betul menguatkan diri, sehingga diharapkan juga SDM-nya bisa lebih hebat lagi, karena harapan saya SDM di OJK terus lebih jago dong daripada industri. Diatur gitu Pak ya. Ini kan gitu harusnya kan. Tapi saya yakin itu. Karena pemilihan otoritas SDM otoritas juga nggak main-main. Betul. Itu barangkali ya sedikit materi yang saya sampaikan dengan harapan untuk para pakar ini hanya refresh sifatnya. Karena saya sadar mereka lebih jago dari saya. Tapi untuk junior-junior ini sebenarnya sedikit cara Bapak
agar membangkitkan motivasi ya, sehingga para junior kita lebih semangat lagi belajar, karena mereka-mereka yang kita harapkan nanti ke 20-30 tahun ke depan ya, Betul. yang konon udah kita ini kan nawacitanya itu Indonesia Emas gitu kan. Iya, Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih tepuk tangan buat Pak Marihot. Ya, terima kasih Pak Marihot atas Ya, penyampaian materinya, sungguh sangat menarik. Hampir semuanya adalah yang penting. Atau kalau anak sekarang katanya Pak, ini daging semua gitu Pak. ya, 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 betul. boleh aplaus sekali lagi ya Ya. Pak Marihot. Oke, terima kasih. Mari kita langsung buka sesi diskusi tanya jawab. Saya lihat sudah mulai beberapa pertanyaan masuk. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, mungkin izin satu Pak dari saya. Tadi yang Bapak sampaikan mengenai perbandingan modal reasuransi ya Pak, itu sangat menarik buat saya Pak. Ya. Karena terus terang seolah-olah ya Pak, kita kalah jauh dengan event dengan negara tetangga kita. Mungkin Bapak bisa jelaskan apakah ketertinggalan kita karena kita mulai yang telat atau memang ada hal lain yang mendorong atau menjadi pengaruh atau faktor sehingga kita seperti itu Pak. Ya, Pak. terima kasih Bu Endang. Jadi kembali lagi tadi pembahasan mengenai komparasi ya, reasuransi kita dengan beberapa negara tetangga. Kalau dibandingkan dengan negara yang udah maju besar-besar kan sangat jauh. Tapi harapannya kalau kita bisa menyamai aja negara tetangga, kalau harapan Bapak sih analisisnya Singapura lah gitu kan. Mungkin di posisi mereka itu kan ada kapitalnya 15 triliun ya, posisi 2022. Sehingga kedepannya kita mungkin katakanlah, let's say di 2028 atau 2030 mungkin sudah ada kita yang di kelas sama dengan Singapura paling nggak gitu Pak. Ya. Dengan tadi Giant Ray-nya atau betul. Itu yang kita harapkan sebenarnya ke depan ini udah lama sih sebenarnya berkumandang istilah Giant Ray itu. Tapi betul-betul memang ya para pemilik saham atau stakeholder itu betul-betul barangkali perlu di approach lagi, baik itu yang sifatnya pemerintah, baik pun swasta, bagaimana. Karena sebenarnya kalau ada penggabungan dari sekarang itu, yang betul-betul mau, itu sebenarnya ngarah ke 15 triliun itu mungkin nggak sulit. Tapi artinya kan inilah peran bapak-bapak kita, ibu kita di otoritas ya, bagaimana mengkaji, kemudian membuat suatu regulasi yang lebih lagi, sehingga reasuransi kita ini betul-betul memiliki kapital yang luar biasa. Kalau dikatakan ini kok jauh banget dengan negara tetangga, ya ini barangkali ya kita tahu kan otoritas jasa keuangan juga kan tidak dari awal ada kan, baru sekitar tahun 2011-2012. Karena itu butuh memang waktu, butuh kajian dan segala hal yang harus diakomodasi untuk membentuk reasuransi yang giant. Tapi kita betul-betul masih optimis ya, pada suatu saat ada titik ketemunya kita menjadi ada suatu referensi yang kuat, sehingga harapannya bahwa para asuransi ya kan tidak terlalu sulit untuk cari backup reasuransi, untuk cari kapasitas tambahan gitu ya Pak. Adanya kapasitas yang luar biasa dari asuransi, minimum di treaty-nya dulu gitu loh. Kalau Bapak dulu waktu aktif itu kan ada namanya excess loss, ada surplus, ada treaty yang kita bangun tahunan. Di mana treaty yang kita bangun tahunan itu memang betul-betul itu tidak menjadi berdasarkan rate ya, itu bebas tergantung underwriting masing-masing. Tapi menurut Bapak itu ada satu sisi yang betul-betul menjadi apa ya, agak riskan ya. Karena banyak juga jadinya treaty itu yang digabung-gabung masing-masing asuransi agar dapat membackup satu
konsumen atau tertanggung. Oke. Sementara karena tirit ini nggak ada harga, sehingga akibatnya apa harga yang dimauin oleh tanda petik tertanggung atau konsumen itu diikutin gitu loh. Alangkah baiknya betul-betul ke depan, ya menurut saya jangan lagi bermain-main di treaty itu. Treaty itu sebenarnya kan sudah ada analisanya berdasarkan rata-rata dari reinsurance itu kan selalu dia mainkan antara premi dan klaim itu portofolionya minimum 5 tahun. Jadi profilnya Itu gitu Pak ya. profilnya. Oke. Itu barangkali Bu Endang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi harapannya juga nanti ke depan ya Pak, katakanlah dari regulator atau pemerintah juga berpihak bagaimana mengembangkan industri reasuransi dengan Iya. penguatan modal yang lebih baik lagi gitu Amin. Pak. Amin. Amin. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian ke dalam kolom chat Pak. Mungkin yang pertama Pak Marihot dari Pak Sudano. Mohon pencerahannya Bapak Marihot. Pada presensi Bapak, asuransi dapat menaikkan premi asuransi untuk produk tertentu seperti AJK sehingga dapat menaikkan premi asuransi. Apakah tidak memberhentikan combined ratio? Gitu, Pak. Ya, terima kasih tadi dengan Pak Sudano, Pak. Pak Sudarno. Wah, ini senior saya nih kalau nggak salah. Ini Pak Sudarso ini apa pemateri juga ini di Amai juga kalau nggak salah, kemudian di Apari ya. Pak Terima Sudarno. kasih Pak Senior. Jadi statement itu sebenarnya itu spesial produk AJK. Kita ketahui kalau kita analisa portofolio statistik AJK kita 20 tahun terakhir kan runtuh Pak. Runtuh karena terjadinya rate yang tidak seimbang antara asuransi kita dengan pihak ketiga atau pihak konsumen. Umumnya itu selama ini dengan perbankan ya. Akibatnya statistiknya mengatakan klaimnya yang betul-betul tinggi, rasio klaimnya tinggi, sehingga kalau analisa kami Pak Sudarno adalah apabila reas kita lebih mumpuni sehingga adalah diberikan suatu kapasitas backup ke asuransi khususnya produk OJK. Tapi saya yakin dengan tadi rasio yang tinggi itu tentunya reasuransi akan memberikan suatu tarif yang pasti lebih tinggi. Artinya kita tidak boleh lagi hanya karena kebutuhan premi. Tapi udah ada memperhitungkan risiko jika reasuransi menaikkan tarifnya atau menaikkan preminya, tentunya kita akan membeli dengan mahal. Sehingga harapannya tarif atau premi ke konsumen atau tertanggung juga bisa kita naikkan. Kira-kira begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak Senior. Moga-moga mencerahkan ya Pak Sudarno. Amin. Oke. Selanjutnya dari Bu Mustika, Pak. Boleh dinaikin dikit nih. Dari Bu Mustika nih. Siang Pak Marihot, bagaimana pendapat dan pandangan Bapak tentang program penjaminan polis asuransi yang dimandatkan oleh Undang-Undang P2SK, Pak? Terima kasih. Monggo, Pak. Oke, terima kasih ya Ibu Mustika ya. Ini sepertinya agak lebih spesifik ya, sangat teknik P2SK. Setuju. Perlindungan konsumen, Pak. Terima kasih Ibu Mustika. Jadi kalau kita bicara mengenai ini P2SK perlindungan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya Bu ya. Disertasi saya itu ada satu kata itu hukum perlindungan konsumen. Artinya memang kita harapkan mengenai perlindungan konsumen itu jika dikaitkan dengan asuransi ada betul-betul keseimbangan. Tadi kalau kita kaitkan dengan prinsip-prinsip asuransi, yaitu ada utmost good faith,
kemudian ada insurable interest, ada indemnity. Ini juga yang harus dicerahkan kepada konsumen. Sehingga dalam hukum perlindungan konsumen ada keseimbangan informasi, data, pencerahan yang seimbang yang diberikan oleh industri asuransi kepada konsumen. Sehingga konsumen merasa dia nyaman, tidak tanda petik bela-bela. Itu barangkali penjelasan singkat dari saya. Terima kasih Bu Mustika. Moga-moga mencerahkan Pak. Tambahan lagi dari Pak Sudarno, Pak. Sudarno. Tambahan lagi dari Pak Sudarno terkait dengan apakah dengan kapital tinggi perusahaan pasti sukses, Pak? Bagaimana terkait dengan human-nya, Pak? Gitu. Ya, terima kasih. Ini Pak senior lagi, terima kasih Pak. Sangat atraktif ini Pak senior kita. Jadi kalau bicara kapital Pak, memang salah satu Pak. Bagaimanapun untuk suatu bisnis, kapital menjadi nomor satu, number one. Tapi bukan berarti satu-satunya. Tentunya ini harus didukung oleh tadi kalau Bapak bilang bagaimana dengan SDM-nya, human capitalnya. Tentunya ini Pak, betul-betul ke depan ya barangkali kalau ini motivasi kepada junior ya, betul-betul memang harus meningkatkan kompetensi masing-masing. Karena percuma kapital yang sudah bagus, tapi kalau tidak diikuti oleh kompetensi SDM yang bagus, maka ujung-ujungnya mungkin jangka pendek aja. Tidak bisa industri kita ini maju untuk jangka panjang. Itu barangkali secara singkat Pak Sudarno. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Iqbal Gusti. Pak Gusti. Pak Gusti. Oke. Terkait dengan penjelasan Bapak tadi, mohon pemaparannya terkait dengan perbedaan antara reinstatement atau indemnity policy pada polis asuransi umum, Pak. Itu yang pertama. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan risiko pada penjelasan awal tadi. Mohon pemaparannya terkait dengan kelebihan dan kekurangan antara reasuransi dan koasuransi. Jika dapat informasikan mana yang lebih berisiko. Oke, di summary Bu mungkin. Yang pertama Pak, ya. Tadi, Pak, perbedaan antara reinstatement atau indemnity policy pada polis asuransi umum Pak. Oke. Jadi, perbedaan reinstatement sama indemnity pada polis asuransi umum Pak. Yang pertama dulu nih Pak. Oke, makasih dengan Pak Gusti. Bicara mengenai reinstatement ya dengan indemnity, ini ada sedikit kemiripannya. Tapi kalau reinstate itu dimulai sebenarnya dari hubungan antara reas dengan asuransi. Itu dulu yang pertama, kemudian baru yang kedua kita bicara indemnity and reinstatement antara asuransi dengan konsumen atau tertanggung khususnya yang mengalami kerugian. Kalau indemnity itu intinya secara legal hukumnya adalah ganti rugi sesaat sebelum kejadian. Kalau reinstatement itu kan sebenarnya itu klausul itu kalau di kendaraan itu all for new. Kalau di kebakaran mungkin reinstate kita artinya akan mengganti sesuai dengan keadaan pada saat dia baru, tapi dengan segala unsur itu yang lalu. Itu barangkali perbedaannya Pak Gusti ya. Jadi ini kalau bicara hukumnya itu kalau diperdebatkan itu menarik itu. Sangat menarik. Terima kasih. Masih ada satu lagi Pak dari Mas Pak Gusti, yaitu terkait pengelolaan risiko pada penjelasan awal tadi Pak. Kelebihan dan kekurangan antara reasuransi dan koasuransi. Yuk. Kalau itu dibandingkan, mana yang lebih berisiko Pak? Ya, terima kasih. Mengenai reasuransi dan koasuransi. Sebenarnya
resiko tersebut apabila reas kita sudah mumpuni, kemudian resiko-resiko yang sudah di underwrite oleh asuransi sudah bagus, sebenarnya membuat asuransi itu harusnya statistiknya menurun terus. Sehingga yang utama itu kita harus transfer risk ya, spreading risk ke reasuransi. Tapi apa yang terjadi? Yang pertama, koasuransi itu memang karena ada satu limit sum insured yang betul-betul harus mengupayakan ada koasuransi. Kalau dalam hal koasuransinya karena limit treaty dari asuransi itu kurang, sehingga dia harus mengambil, katakanlah dia kekurangannya shortfall-nya 30%, itu silakan lakukan koasuransi. Tapi yang pernah Bapak alami, mungkin di beberapa teman yang lain, para khususnya direktur teknik, sering itu terjadi itu di koas itu karena sum insured-nya yang besar, katakanlah suatu pabrik tertentu, katakanlah sum insured-nya itu 10 triliun. Tapi masing-masing asuransi punya kapasitas umumnya katakanlah 100 sampai 250 miliar treaty-nya. Sehingga dipaksakanlah beramai-ramai untuk mengambil risiko itu dengan treaty masing-masing. Itu koasuransi itu menurut saya sangat tidak bagus ya. Karena paling aneh lagi ada self insurance gitu kan. Saya yang Bapak pelajarin tuh rasanya akhir-akhir ini yang kok aneh ada self insurance, artinya tertanggung itu menjadi asuransi gitu kan. Itu nggak tahu itu kalau regulator tahu mungkin tuh dijewer kali itu ya. Itu sebenarnya ke depan itu harusnya dihindari. Itu barangkali penjelasan saya. Terima kasih. Mungkin Pak Gusti moga-moga menjawab apa menjadi pertanyaan. Selanjutnya Pak dari Pak Adi Haryadi Pak. Adi Haryadi, oh ya, saya tahu ini. Ya. Izin bertanya, apakah ada perbedaan antara prinsip hukum asuransi dengan prinsip hukum reasuransi Pak? Ya, terima kasih. Artinya prinsip hukum asuransi dan reasuransi itu sebenarnya prinsipnya sama. Itu seimbang. Hanya kalau di reasuransi, karena dia betul-betul mengayomi semua asuransi, dia ada satu prinsip memang yang diwajibkan, dia prinsip reputasi keuangannya harus betul-betul lebih bagus. Tapi secara umum, 6 prinsip itu, ya kan, itu sama antara asuransi dan reasuransi. Nggak ada perbedaan itu sebenarnya secara hukumnya ya. Terima kasih. Semoga Pak Adi Haryadi bisa terserahkan ya Pak terkait dengan mungkin selanjutnya oke dari kalau saya sudah ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman sebelum tadi masuk ke Zoom. Yang pertama ini Pak, penyebab hapusnya suatu perikatan Pak berdasarkan efek hukum dan landasan hukumnya itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Bu Endang, ini agak teoritis ya. Tapi Bapak coba jelaskan lah. Artinya bicara perikatan itu kan yang pertama kan dia bisa hapus itu karena kesepakatan bersama. Itu harus ada, artinya secara legal dokumennya dilakukan. Kemudian di lain halnya harus jelas waktunya. Kedua belah pihak itu betul-betul harus secara bersama-sama. Kemudian ada juga memang terpaksa karena kematian kalau di jiwa ya. Kemudian mungkin ada bankrupt, kebangkrutan, itu otomatis perikatannya menjadi hapus. Kemudian ada juga ya mungkin ada yang dalam perjalanannya, pelaksanaannya tidak memenuhi.
sehingga itu bisa masing-masing mengadakan satu evaluasi sehingga perikatannya itu menjadi bisa dihapuskan. Yang terakhir mungkin kalau ada keadaan memaksa, Bu. Kalau keadaan memaksa ini ya contohnya kalau di risiko itu kan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam perikatan yang dipaksakan oleh salah satu pihak. Kemudian tentunya karena keadaan itu memaksa, sehingga bisa jadi menjadi ada yang tidak sepakat. Jadi itu barangkali secara legalnya hal-hal yang menjadi terjadinya hapusnya suatu perikatan. Itu barangkali. Itu izin Pak, ada memaksa itu kalau istilah yang kita biasakan itu yang post major itu ya Pak? Ya bisa itu Bu, bisa post major. Itu sebenarnya kalau coba Bapak tambahan landasan hukumnya ada ya. Ada di KUH Perdata pasal 1234 KUH Perdata. Kemudian ada Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen UPK tadi yang tadi ditanyakan oleh peserta. Kalau dengan OJK yaitu inilah perannya OJK untuk mengawasi ya, mengawasi lembaga sehingga perikatan yang dibuat oleh lembaga jasa keuangan itu betul-betul dilakukan secara transparan dan adil gitu ya. Itu barangkali Bu Endang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, dari kolom chat ada lagi Pak. Masuk lagi pertanyaan. Iya silakan kita coba diskusi. Oke. Terima kasih Radit Limbong. Natalia. Oh Natalia Lim, oke. Oke. Dari Ibu Natalia Lim. Mohon arahannya Pak terkait dengan pembayaran asuransi itu, di mana berdasarkan PJK 14 tahun 2015 pasal 10, di mana reasuransi wajib membayarkan yang waktu 20 hari kerja setelah poin diterima atau konfirmasi teknis. Namun pada prakteknya hal tersebut sering sekali tidak berjalan atau bahkan konfirmasi teknis cukup lama diterima. Sedangkan perusahaan asuransi tidak dapat menunda pembayaran klaim kepada pengganggu. Gimana Pak? Ya, dari Ibu Natalia Lim ya. Terima kasih ini Ibu, ini mengenai keuangan ya. Pembayaran itu kan ini yang menurut saya perlu juga mungkin didalamin sehingga ada satu regulasi mengenai ini. Karena yang selama ini yang betul-betul sudah padat itu adalah regulasi ke industri asuransi. Jadi ini memang sering terjadi di mana harusnya setelah dokumen teknik disetujui oleh tekniknya internal reasuransi, maka harusnya ada jadwal pembayaran. Tapi dalam kasus seperti dikatakan Ibu Natalia tadi, ada sering juga lambat katanya. Jadi sebenarnya ini perlu diatur gitu, semacam regulasinya. Jadi apa saja di proses itu yang betul-betul dijadwalkan secara keuangan. Karena kita mengetahui dalam suatu klaim, begitu kita mengajukan klaim menjadi hak dari asuransi ke reasuransi, apabila proses itu tidak dijadwalkan secara ketat, memang bisa di situ tanda petik. Artinya harapannya sih tidak begitu ya. Tapi katakan nih ada oknum yang betul-betul melakukan itu ya karena suatu hal namanya oknum. Tapi ya ke depan sebenarnya itu perlu dilihat, itu dikaji oleh mungkin rekan-rekan di reas, rekan-rekan kita reas banyak yang pintar-pintar Bu. Sehingga mereka mungkin melihat itu bekerja sama mungkin dengan asosiasi, ya terutama AME juga mungkin sebagai pihak yang apa namanya di asosiasi profesinya mungkin bisa juga duduk bersama atau di AUI-nya, ya di APARI dan lain-lain bisa duduk bersama sehingga betul-betul
bisa tercapai sehingga konsumen kita atau tertanggung kita tidak menjadi marah gitu ya. Karena sekarang ini udah mulai musim-musim apa-apa lapor gitu loh Bu. Kalau asuransi ini terlalu banyak dilaporkan nanti lewat teman-teman kita advokat, itu menjadi reputasi industri kita itu bisa menjadi kurang baik. Itu barangkali Bu Natalia ya, mudah-mudahan sedikit bisa menjawab. Ya, moga-moga Bu Natalia tercerahkan dan dapat intinya nih Pak, bahwa harus koordinasi ya Pak antara PS-nya, betul. baik asosiasi maupun ke asosiasi asuransinya sendiri. Setuju. Ya, selanjutnya Pak, terkait dengan pertanyaan dari Pak Jadi. Bertanya Pak Marimo yang pertama, apakah diperbolehkan menggunakan hukum Pak selain hukum Indonesia, misalnya hukum Inggris, dipolis seperti di Marine Cargo dengan ICC-nya Pak? Oke, satu-satu ya. Ini bicara ICC. Jadi sebenarnya apabila di kontrak kita, di kontrak polis itu tercantum, maka menjadi sah itu hukum Inggris itu. Namun biasanya kalau terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan salah satu pihak ada suatu kerugian, maka memang itu apabila ada sengketa mungkin dicari di tengah yang ada hukum Inggrisnya, misalkan gitu. Itu cocoknya misalkan di Singapura. Oke. Tetapi apabila ke depan sebenarnya untuk lokal Indonesia kita bisa membuat suatu klausula khususnya mengenai marine cargo ya. Ya, Marine Cargo Pak. Marine cargo. Apabila kita sudah membuat hukumnya berdasarkan klausula baku di negara kita, maka sebaiknya kita tidak perlu Tunduk pada hukum di luar Indonesia gitu Pak. Pada hukum lain gitu ya. Kecuali memang kalau itu Transaksi dengan negara lain. Itu barangkali. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua Pak, adakah saran Bapak baik lembaga penjamin polis, regulasi seperti apa yang dibutuhkan sebagai turunan dari UU P2SK Pak? Jadi P2SK ini terkait dengan sistemik keuangan Pak. Apa? Sistemik keuangan Pak. Oke, terima kasih. Ini saran ya. Lembaga penjaminan polis ini Pak. Sangat perlu ya. Jadi Bapak itu semacam salah satu novelty-nya waktu belajar di S3 ngambil doktor, itu ada novelty-nya sebenarnya salah satunya itu diharapkan bahwa regulator membuat suatu katakanlah itu lembaga penjaminan polis ya. Seperti kalau bank lembaga penjamin simpanan gitu Pak ya. Betul. Kalau di perbankan ada LPS ya. Di kita itu diharapkan itu minimum untuk jangka tertentu di risiko-risiko yang terkait yang membuat statistik kita produk tertentu yang membuat asuransi kita rugi besar, sehingga alangkah baiknya itu ada satu lembaga penjaminan polis. Ya contohnya mungkin misalkan dari pengalaman kita di AJK. Kemudian pengalaman saya dulu di Marine Hall. Itu terkait dengan rate yang rendah, tapi karena bermain di treaty, jadi akhirnya hancur juga itu produk kita di Marine Hall karena rasio klaim yang tinggi. Karena klaimnya nggak seimbang dengan preminya gitu Pak. Betul Bu. Itu barangkali jawaban singkat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Moga-moga Pak Dadi sudah memenuhi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan ya Pak Dadi. Kemudian Pak, satu lagi tambahan terkait dengan landasan hukum Pak. Terkait diperbolehkannya pihak ketiga ikut menjadi para pihak dalam perjanjian asuransi. Kan selama ini kita kenal ya Pak, kalau asuransi kan penanggung tertanggung.
Nah, Ya. boleh nggak sih Pak ada pihak ketiga lainnya yang masuk dalam perikatan asuransi Pak? Nah, ini landasan hukumnya seperti apa Pak? Ya, Monggo, Pak. bicara landasan hukumnya ada sebenarnya KUHP ya. Oke. KUHP itu ya di situ dikatakan bahwa asuransi sebagai perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Oke. Kemudian ada juga Undang-Undang Asuransi kita dulu nomor 40 tahun 2014 ya. Di situ didefinisikan Undang-Undang Perasuransian itu khususnya asuransi sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung seperti dengan Oke. polis. Kemudian ada juga dari POJK ya, 23 POJK 5 2015 tentang produk asuransi, termasuk life juga. Jadi kalau bicara mengenai pihak ketiga dalam perjanjian asuransi, sebenarnya bisa terjadi penyimpangan itu, tapi ada secara hukum yang pertama itu terhadap ahli waris. Oke. Jadi kalau di jiwa misalkan meninggal orang tuanya, ahli warisnya anaknya, maka muncullah pihak ketiga. Kemudian di kreditur juga bisa terjadi di mana mereka memiliki kepentingan juga dengan si tertanggung. Katakanlah bank ngasih pinjaman Ya, gitu Pak untuk betul. beli Misalkan atau membangun bank, propertinya gitu ya Pak. betul. Jadi dia mengikatkan dirinya, dia pihak ketiga, tapi karena dia punya instrument interest, jadi dia bisa masuk di dalam perikatan tersebut. Kemudian tentunya ini harus betul-betul syaratnya betul-betul secara legal itu sah ya. Tidak bisa manipulasi. Tidak sekedar oh saya ikutan gitu. Tidak bisa omon-omon. Betul-betul dibuktikan secara legal bahwa penyertaan dia sebagai pihak ketiga sah secara hukumnya. Itu barangkali ya Bu Endang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi yang masuk Pak. Mungkin izin ini Bapak Ibu sekalian karena terkait durasi. Pertanyaan terakhir yang kami sampaikan di forum ini nanti pertanyaan yang masuk tapi belum bisa kita tanggapin. Coba Pak W. Nasruddin satu lagi. Satu lagi. Dari Pak Nasruddin Yani. Iya, ini guru saya ini Bu Endang. Izin bertanya Pak Marihot, apakah self insurance diperbolehkan atau tidak? Terima kasih Pak. Monggo Pak Marihot. Dari Pak Yani Pak Nasruddin Yani. Ya, makasih Pak Yani. Ini perlu menurut saya dilihat lagi oleh regulator ya. Selama ini terus terang ini udah berlaku di lapangan mengenai self insurance ini. Ya, kalau di kontrak polis itu dinyatakan berarti dia menjadi sah. Tapi dari paling tinggi yang mengatur, ini perlu betul-betul diatur kembali. Karena ini bisa bertentangan juga dengan prinsip asuransi. Di mana tertanggung karena hanya shortfall, kekurangan backup, dia jadi ikut backup gitu loh. Dia tertanggung jadi seolah-olah dia menjadi asuransi yang punya treaty, dia juga seolah-olah menjadi reasuransi, jadi backup. Ini yang kita lakukan praktisi mungkin sampai sekarang, tapi secara hukum menurut saya perlu ini dikaji ulang. Itu barangkali. Makasih nih Pak Yani. Moga-moga Pak Yani jawaban dari Pak Marihot bisa sedikit menambahkan gitu nggih. Terima kasih Pak Marihot yang telah berkenan meluangkan waktu bersama kita di tengah kesibukan Pak Marihot dengan penyampaian materi yang sangat menarik nih Pak. Mari kita berikan aplaus ke Pak Marihot atau Bapak Ibu dapat berikan icon aplaus di layar Zoom-nya seperti itu. Nah, mungkin sampai kesimpulan dari paparan yang disampaikan oleh Pak Marihot, kita dapat ilmu dan juga pembelajaran mengenai yang pertama, apa itu asuransi dan reasuransi, kemudian tujuan asuransi dan reasuransi dalam mengelola risiko,
Kemudian juga kita tahu berapa prinsip hukum asuransi dan juga yang juga merupakan hukum reasuransi. Kemudian kita juga tahu pengertian dan persyarat dari modal reasuransi, penerapan prinsip hukum asuransi dan reasuransi, serta manfaat memahami prinsip hukum asuransi dan reasuransi dalam mengelola risiko. Sehingga dari hal-hal tersebut kita dapat ambil kesimpulan bahwa memahami prinsip hukum asuransi dan reasuransi sangat penting dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan perusahaan perasuransian terhadap peraturan OJK yang berlaku gitu Pak Nggih. Oke. Kita beri aplaus ke Pak Marihot. Terima kasih. Oke, kita sudah di ujung acara. Terima kasih saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang telah setia mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan akhir acara kita ngobrol bareng mengenai asuransi dengan tema atau bahasan terkait dengan prinsip aplikasi hukum asuransi dan reasuransi. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi tautan link evaluasi karena tautan link evaluasi itu nanti nyambung ke sertifikat ke Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari PDU yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi untuk memperpanjang kepemilikan sertifikasi. Terus jangan lupa juga sampai bertemu di acara webinar ngobrol kita lain kali. Dan juga saya sampaikan, nyambung tadi di teaser awal yang disampaikan oleh penyelenggara bahwa selanjutnya ada beberapa kegiatan dalam waktu dekat yang akan diselenggarakan oleh AMAI. Yang pertama adalah AMAI Charity Golf Turnamen yang akan diadakan di tanggal 15 Mei 2025. Kemudian juga jangan lupa Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang mau mengikuti ujian sertifikasi, jadwalnya tadi sudah disampaikan, mulai dari level CGS sampai dengan level A2, maupun sertifikasi bidang di profesi tertentu. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah adanya nanti kegiatan The Forum di tanggal 6 sampai 8 Agustus 2025 di Hotel Ambaretmo, Yogyakarta. Dan tentu saja jangan lupa Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk follow media sosial AMAI untuk update info acara dan juga kegiatan menarik lainnya. Sampai jumpa di acara tersebut dan di acara-acara lain yang diselenggarakan oleh AMAI. Sampai jumpa, kami mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Dan terima kasih atas atensinya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Marihot. Terima kasih Bu Endang. Oke. Oke.